Sekolah Muhammadiyah itu yang perlu mendapatkan perhatian yang serius itu pada aspek PPDB-nya. PPDB, betul. Ya, bicara apapun tentang sekolah Muhammadiyah, bicara prestasi, kualitas, tapi kalau jumlah muridnya sedikit, itu omong kosong. Betul. Maka saya keliling kemana-mana ini, ya belakangan, yang saya tekankan ayo PPDB-nya ini. PPDB-nya itu harus sukses, PPDB-nya harus berhasil. Kalau PPDB-nya sukses, muridnya banyak, kita punya ide, punya rencana, punya program, itu gampang, mudah, dan tidak menjadi beban persyarikatan. Sementara muridnya PPDB-nya gagal, muridnya sedikit, bicara tentang pengembangan, tapi nggak punya uang, akhirnya kan gagal terus. Betul. Kemudian itu menyalahkan kepada persyarikatan. Mempersyarikatan itu uangnya dari mana? Kan begitu Ya. problemnya. Ya. Maka dari situ kalau saya lebih konkret, teman-teman kepala sekolah, guru, ayo serius untuk sukses PPDB-nya itu. Urusan kualitas belakangan. Caranya Ustaz, Nah, sukses PPDB. bagian sukses PPDB pertama Sanggal Kesehatan itu ada tujuh ini apa? Ada tujuh gerakan di saya itu, 7 gerakan. Gerakan pertama itu pendaftaran sepanjang tahun. Iya, ya ayo kita buat pendaftaran sepanjang tahun. Bukan membuka pendaftaran itu hanya di bulan Mei, bulan Juni. Mei dibuatkan SK, Juni kerja, Juli tutup. Sehingga mikirnya hanya 1 bulan, kerjanya 1 bulan. Maka banyak gagal PPDB-nya di perusahaan di situ. Maka ke depan itu PPDB sepanjang tahun. Karena sepanjang tahun tidak perlu dibuat kepanitiaan, cukup ditunjuk, di SK-kan direktur PPDB. Kerjanya sepanjang tahun. Jadi karena PPDB ini sangat urgent, sangat penting, tidak bisa. Itu hanya dikerjakan selevel panitia yang kerjanya tadi itu bulan Mei buat SK, Juni itu kerja, Juli sudah tutup, nggak bisa. Ini harus 12 bulan ada yang memikirkan fokus masalah PPDB. Itu pertanyaan. Yang kedua, gerakan silaturahim berjamaah. Ini guru-guru gerakan silaturahim berjamaah. Artinya guru-guru Muhammadiyah, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru karyawan, itu mendekatkan diri kepada masyarakat, calon-calon murid harus berkunjung, bersilaturahim. Logikanya, kalau ada 20 guru di satu sekolah, satu guru ada kewajiban 10 rumah. Maka dalam 1 bulan itu ada 200 rumah yang dikunjungi. Kalau bergerak mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan, berarti dia ada 2 kalikan 5, itu sudah ada 1000 rumah yang dikunjungi. Kan begitu. Pengalaman kami rata-rata minimal itu 20% yang mau daftar dari jumlah dikunjungi. Artinya kalau ada 1000 rumah yang kita silaturahim, memperkenalkan sekolah, memperkenalkan untuk PPDB, itu minimal akan ada 200, minimal itu 200 yang daftar. Jadi tinggal ditingkat saja. Kalau dia itu pengen punya murid 400, minimal ya 2000 yang harus dikunjungi. Kalau dia satu angkatan 600, ya minimal 3000 yang harus dikunjungi. Gitu saja hitung-hitungannya. Berarti itu bisa melibatkan cabang, bisa melibatkan ranting ya. Wah, alhamdulillah itu kalau sampai di backup oleh persyarikat cabang ranting. Tapi kalau pemikiran Pak Fahri kan kemandiri kalau saya. Mandiri. Jangan sampai bisa begitu. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Gak bisa mengandalkan persyarikatan. Nasib sekolah itu ditentukan ya oleh sekolahnya itu sendiri itu ya. Nah, syukur-syukur tadi kalau ada keterlibatan ranting, keterlibatan cabang, keterlibatan daerah, keterlibatan wilayah, wah luar biasa. Nah, tapi sementara kan banyak menunggu. Sekolah sih ngandalkan kadang-kadang rantingnya, ngandalkan cabangnya. Nah, itu nggak mungkin kan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, itu gerakan yang ketiga itu menjemput, bukan menyambut. Kalau zaman dulu kita menyambut PPDB itu, sekarang kita menjemput.
Ya, sama seperti GoFood, Gojek. Kalau dulu itu GoFood, Gojek, angkutan umum, orang mau naik, orang itu yang ke tempat halte-halte itu. Nah sekarang kan enggak, orang kan dijemput. Nah sekarang juga demikian. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus bisa menjemput calon-calon murid itu dari rumah ke rumah. Jemput. Setelah mereka jemput, didatangkan ke sekolah, orang tuanya, calon siswanya, kita memberikan penjelasan kepada orang tua tentang prospek. Nah, nanti masa kualitas akan mengikuti kalau kita sudah berani menjemput. Orang sudah datang, pasti kita akan berbenah. Oke. Kemudian yang keempat itu bersolek. Kalau sudah kita berani mendatangkan orang tua, calon siswa, calon wali siswa, maka sekolahnya harus pintar bersolek. Harus bersih, harus rapi, tertata. Eye-catching gitu. Betul, ketika orang datang tadi yakin, oh ini benar-benar sekolah, beneran ini. Lihat dari performanya, kebersihan, kerapian, ketertataan, ruangannya, meja, kursi dan seterusnya. Mulai dari kamar kecilnya, toiletnya, kan begitu. Performan gurunya meyakinkan. Nah itu Pak Farid nulis seringkali itu membayangkan guru Muhammadiyah seperti pramugari. Nah, kemudian yang kelima itu membentuk duta di bawahnya. Ya. Jadi kalau kita ini SMP maka dia buat duta di SD, kalau di SD buat duta di TK. Di mana nanti duta-duta ini yang memperkenalkan, namanya duta. Duta sekolah kita. Nanti bagaimana kita bisa merekrut duta-duta itu untuk menjadi duta sekolah. Duta-duta sekolah. Kemudian yang ke-6 itu gemes, gerakan media sosial.